Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2, 125 IPA akan mengajak kalian belajar bersama. Lewat video ini kita akan membahas materi tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Sebelumnya, apa sih arti kolonialisme itu? Kolonialisme adalah upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Agar lebih jelas, mari langsung saja kita simak videonya. Hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia diantaranya adalah konsep 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory, yang berarti kekayaan, penyebaran agama Kristen, dan kejayaan. Yang kedua yaitu jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Yang ketiga adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga buku Imago Mundi dan Il Milione karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanannya ke timur. Selain itu, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia karena Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor itu, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya negara Indonesia. Tokoh dari negara Portugis ialah Bartolomeu Dias. Ia melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada 1488. Penjelajahan lalu diteruskan Vasco dan Gama yang sampai di Goa, India pada 1498. Lalu pulang ke Portugal dengan membawa rempah-rempah. Untuk itu, Portugis makin gigih melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1512. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik sesuai perjanjian Tordesillas menuju India sekitar tahun 1492 sampai 1502. Namun terjadi kesalahan karena ia sebenarnya sampai di benua Amerika yang ia kira benua India. Penjelajahan berikutnya dilakukan Magelhaens yang kemudian dilanjutkan oleh Sebastian Delcano pada 1521. Sebastian Delcano berhasil berlabuh di Tidore, namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada 1529. Negara Belanda pada 1596, Cornels dan Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya, ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar 1598 sampai 1600, pedagang Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangan kali ini dipimpin George van Metz. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Metz menyebabkan semakin banyaknya pedagang Belanda datang ke Indonesia. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris menyusuri perairan Cabo da Roca, Portugal, dan Pulau Canary. Henry Middleton lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera, lalu menuju Banten di akhir 1604. Ia berlayar ke Ambon 1605, lalu ke Ternate serta Tidore dan mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Sedangkan ada James Cook sampai ke Batavia tahun 1770 setelah dari Australia.
Perusahaan bangsa Eropa Verenigde Oostindische Compagnie atau lebih dikenal dengan VOC merupakan gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 oleh Johan van Oldenbarg Nevel. Kepemimpinannya dipegang oleh 17 orang pemegang saham Heren 17 yang berkedudukan di Amsterdam. Tujuan pembentukannya adalah 1. Menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. 2. Memperkuat Belanda dalam persaingan dan bangsa Eropa lain. 3. Memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Keberadaan VOC tidak hanya sebagai kongsi dagang, namun juga menjadi kekuatan politik. VOC memiliki hak oktroi yaitu monopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, mengadakan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan mendirikan benteng. VOC pun memiliki beberapa kebijakan yaitu pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC, penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC, ekstirpasi yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga dapat dipertahankan, pelayaran homi yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah-rempah oleh petani. Pada tahun 1799, VOC bangkrut karena pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, menanggung utang akibat perang, dan kemerosotan moral para pegawai. Dengan dibubarkannya VOC, maka kekuasaan di Indonesia kemudian diambil alih oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang saat itu dikuasai Prancis. Masa pemerintahan Republik Batav, kerajaan Belanda dipimpin Louis Napoleon mengangkat Gubernur Jenderal Herman William Daendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Sisi negatif pemerintahan Daendels adalah membiarkan terus praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Daendels ditarik ke Eropa, lalu digantikan Gubernur Jenderal Janssens pada tahun 1811. Masa pemerintahannya tidak lama karena pasukan Inggris datang menyerang. Janssens dan pasukannya menyerang dengan ditandatanganinya perjanjian Tuntang, sehingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Masa pemerintahan Inggris pada 1811, pimpinan Inggris di India, Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Masa pemerintahan Belanda, Van der Capellen ditunjukkan sebagai gubernur jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapuskan peran penguasa tradisional, menerapkan pajak yang memberatkan rakyat, sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van der Bos. Van der Bos memperlakukan sistem tanah paksa Kulturstelsel sejak tahun 1830. Penerapan Kulturstelsel banyak mengalami penyimpangan seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi, tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meski begitu, tanah paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Pada tahun 1870, tanah paksa dihapus dan diganti politik pintu terbuka yang tertuang dalam UU Agraria 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan pemerintah. Di sini mulai diberlakukan politik pintu terbuka. Investor asing mulai muncul, terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa, dan di sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas.